itu ya? Manjat-manjat gunung, Pak. Daerah-daerah yang terpencil bisa sekolah kayak kita. Mesti gak iso sekali sulap langsung jadi. Nah ini tadi saya dibawakan oleh-oleh dari katanya sih dari Yogyakarta. Wow. Ini oleh-olehnya. Jauh, Pak. Boleh dimakan? Iya, Kebetulan makasih. puasa tak? Puasa, Pak. Iya dah. Dengan Mbak Iya apa? Dengan Mbak Atul. Mbak Cindy. Asalnya? Pereng Kulon. Barengkolam. Sukawati, Pak. Wati sehat, dua-duanya sehat. Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, tadi baterainya lowbat habis, jadi tadi krunya langsung gercep mengganti baterainya. Mohon maaf. Ya. Sekali lagi selamat datang di rumah saya. Monggo kalau lapar bisa makan. Ya, Pak, Kira-kira kesini mau curhat apa ini? Ingin curhat apa? Itu, Pak, tentang hak dan atas kewarganegaraan. Pelanggaran hak kewarganegaraan. Oke, kayak gimana gitu? Pengen mendalami apa? Bisa yuk, Itu, silakan. Pak, tentang pendidikan yang kurang merata. Pendidikan Yang kurang merata. di Indonesia. Oke, wis monggo. Gimana itu? Gimana Mbak Atul? Iku aku mau tanya. Ya oke. Pelanggaran hak apa yang menarik guru menurutmu? Pelanggaran hak yang menarik Oke, menghalangi kamera Rek. Terus. pendidikan yang kurang merata. Nah, Pendidikan di Indonesia yang kurang merata, gitu kan? Iya. Terus. terus bagaimana kronologi kejadiannya? Di Indonesia itu sekarang itu sudah kurang itu, Mbak Atul. Kurang. Kamu apa? Keras no, kamu aku sambil makan kamu apa sih? Cik krungu suaranya di clip on. Pendidikan di Indonesia itu sekarang sudah nggak merata gitu loh, Mbak. Ya, terus apa penyebabnya? Penyebabnya itu satu, rendahnya sarana fisik seperti gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai. Terus yang kedua itu rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru itu belum maksimal itu udah menjadi guru, Pak. Oh maksudnya? Ayo sebentar tak potong dulu ya, mohon maaf. Iya. Boleh dimakan? Iya, Ayo. makasih. Enggak, Pak. Kamu bos saya nggak bisa menghabiskan deh, karena saya di rumah ini sendirian. Jadi nggak ada temannya untuk menghabiskan jajan. Jadi tak potong dulu ya. Iya. Penyebabnya rata-rata yang pertama tadi gurunya belum profesional tapi sudah jadi guru gitu lah maksudnya Iya. intinya. Oh, tuh. Terus yang ketiga itu rendahnya kesejahteraan guru. maksudnya apa ya? Keadaan ekonominya guru itu belum diperhatikan. Gajinya itu kurang. Oh, masih terlampau kecil. Meskipun memang ada tapi terlampau Kadang kecil. ada yang buat kerja sampingan itu loh, Pak. Oh, maksudnya gurunya itu tidak hanya jadi guru toh, Nggih. tapi dia Jadi dari sampingan, misal gojek gitu ya, jualan opo gitu ya. Oh, akhirnya dia tidak fokus mengajar, gitu tak maksudnya? nggih, Pak. Gitu. Terus itu siapa yang terlibat di dalamnya? Itu banyaknya anak-anak di desa-desa kecil itu loh, Mbak, yang Jadi misal- korban, yang iya. jadi korban. Misalnya di Blora itu juga ada. Terus ada kasus di Blora. Nggih. Ya, gimana? Itu Singkat cerita, wes. di sekolahnya itu kurang siswa gitu loh, Pak. Terus juga pendidikannya itu kurang. Tidak, oh, bukan sih, ini kan rumah. Seperti ini. Tapi ada Pak, fasilitas lebih bocor fasilitas gitu. sekolah Nggih, mboten enggak ada. nggak ada kayak bocor Oh, jadi gini lantainya ini masih banyak bocor, atapnya masih banyak bocor. Terus belum ada, mungkin bisa jadi internet belum Pak. Ada itu di sekolahnya Iya, yang Pak, seperti itu ya. harus manjat pengunjung, Pak. Harus main dulu kalau ingin mau cari sinyal. Oh, oke. Terus Terus kapan hal itu terjadi? Pada tanggal sebenarnya sih udah lama, cuma diungkit lagi pada hari Jumat tanggal 15 bulan 7 2002 kemarin, 2022 kemarin. Jadi udah lama banget ya? Enggak. udah lama tak baru saya kasusnya itu. Udah lama, Pak, tapi baru diungkit lagi. Oh, maksudnya gini, keadaan sekolah yang seperti itu sebenarnya sudah lama, tapi tidak segera diatasi gitu tak. Terus sampai 2022 kemarin baru diatasi lagi, mulai dicari masalahnya. Terus
Ya memang benar Mbak Cindy. Mbak Cindy ya benar. Iya. Jadi benar Mbak Cindy. Jadi memang di Indonesia itu kalau menurut saya ini karena wilayahnya yang sungguh luas, sangat luas dibanding negara-negara lain. Bahkan antar pulau itu kan terpisah dengan laut yang segitu banyak, pulau segitu banyak terpisah dengan laut. Otomatis akses atau penyebaran pemerataan itu kayaknya prosesnya juga cukup lama. Mesti gak iso sekali sulap langsung jadi misalnya gini. Aku pengen Papua itu besok jaringan internetnya wis 5G, gak iso sekali ngomong besok jadi kan gak bisa. Gimana caranya masang tower dulu? Harus ada prosesnya. Prosesnya jalannya dibangun dulu. Iya. Terus masang bangun bendungan dulu. Gimana listriknya sudah merata dulu baru internetnya kan. Nah, itu memang kendala di Indonesia itu seperti itu. Mungkin salah satunya di Blora itu. Benar. Terus apakah pemerintah sudah mengupayakan sesuatu? Sudah, sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan pendidikan gratis sampai tingkat tertentu yang merupakan titik masuk utama bagi angkatan kerja. Tapi ya begitu kan sulit ya Pak ya, butuh proses. Ya kembali ke tadi ya. Oke. Kayaknya semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah, itu saya sepakat dengan Mbak Cindy. Usaha pemerintah kita itu sebenarnya sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan, semuanya sudah berjalan. Cuman belum 100%, iya, benar belum 100%. Tapi sudah berjalan. Coba diamati aja di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita lagi kena COVID, apa pemerintah diam saja? Kan enggak ya? Mengeluarkan peraturan untuk bermasker, mengeluarkan bantuan BLT ya, BLT PKH. Itu kan artinya sudah dilakukan meskipun tidak semua orang dapat. Ada golongan-golongan tertentu yang dapat. Ada sih orang yang tidak punya. Atau tahap pencairannya juga nggak langsung tiap hari, tapi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kan gitu. Ada prosesnya lah intinya semua tindakan pemerintah. Bahkan kayak ini juga sama kayak ketika sampean dapat bantuan operasional sekolah, sama gak langsung serta merta kabeh wong dikei semua tahap-tahap. Kira-kira daerah mana yang perlu didahulukan? Didahulukan C. Oh, Papua ini perlu didahulukan. Terus ini ternyata butuh buku, dibelanjakan buku. Oh, ini di sini butuh alat olahraga, berarti diupayakan untuk alat olahraga. Jadi ada tahapannya. Betul. Saya setuju dengan Mbak Cindy. Masih ada lagi? Apakah dengan membuat aturan-aturan? Ya bisa pakai aturan. Ada aturan yang dibuat pemerintah untuk masalah ini ada. Ya ada 4. Pertama itu pemerintah diharap membuat kebijakan tentang 1 kartu keluarga, 1 beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi. Oke. Yang kedua, pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah diakses. Terus yang ketiga, pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Terus yang keempat juga, pemerintah diharapkan sering memantau daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan. Oke. Gini, bisa tak tangkap gini Mbak Cindy. Oh, kan tadi upayanya pemerintah ya. Ada yang sudah dilakukan, ada yang memang belum. Nah, yang sudah dilakukan ini saya setuju juga, sepakat. Seperti kayak tadi, mulai meningkatkan kualitas kesejahteraan guru. Bener itu. Kalau di Indonesia itu kita ada program pelatihan guru, ada CPNS, tes CPNS, itu bagian dari mensejahterakan guru, upaya mensejahterakan guru. Belum semua, ya betul, tapi sudah melakukan upaya. Upaya mana? Pemerintah membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil. Nah, di daerah-daerah terpencil itu sekarang sudah ada SD yang dibangun dan difasilitasi oleh pemerintah langsung. Itu tapi sudah fasilitasnya yang sama kayak seperti ini, Pak? Memang fasilitasnya itu tidak langsung sewah yang ada di kota, enggak. Tapi sudah terfasilitasi dibangun terlebih dahulu. Memang iya belum. Misalnya gini, sementara dibangun gedungnya dulu supaya anak-anak ini tidak terlantar gedungnya. Tahun depan ada bantuan listrik. Tahun depan lagi diupayakan pembangunan internetnya atau jaringannya. Tahun depan lagi bukunya. Tahun depan lagi program bosnya dan lain-lain. Itu banyak benar. Sepertinya valid. Data ini sampai dapat informasi dari mana itu? Dari itu Pak. Google. Di Google. Tapi ada sumbernya terpercaya yo. Ini tidak tidak apa namanya? Tidak mengada-ada. Dan tidak mengada-ngada. Tidak mengada-ada. Oke. Masih ada lagi?
Apakah dengan membentuk lembaga kasus? Ya. Apakah sih lembaga-lembaga sing di apa ya? Ada. Dibentuk untuk menangani kasus pemerataan pendidikan. Enggak? Menurut saya nggak ada sih Mbak. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak ada. Belum ada kayaknya Mbak. Oh. Tapi ini sih coba diingat-ingat kayak ini. Ada beberapa daerah itu yang mengeluarkan kebijakan tersendiri untuk menangani pemerataan pendidikan. Misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu khususnya Gresik sendiri yang kota saya ini. Itu punya program yang ditaruh dalam peraturan daerahnya, itu mengupayakan pendidikan yang layak untuk para santri di pondok pesantren dan orang-orang sekolah yang ada di desa. Maksudnya ada bantuan khusus atau subsidi khusus. Nah, mungkin di daerah lain ada, tapi mungkin kita tidak tahu ya. Nggak tahu kali ya, Pak. Tahu. Ya jadi ada, tapi kita belum tahu. Yang jelas gini, Rek. Benar katanya Mbak Cindy, upaya dari pemerintah itu sebenarnya sudah dari pusat sampai ke daerah sudah dilakukan. Tapi ada beberapa daerah yang memang belum atau belum maksimal, belum 100%. Oke, saya rasa juga ini bagus ya untuk menyadarkan pemerintah juga, barangkali nanti pemerintah nonton atau teman-teman sampean yang merasakan penderitaan yang tidak seberuntung kita di sini, yang bisa belajar buat podcast, bisa akses Google dengan lancar, barangkali ini bisa dibuat bahan pertimbangan lagi untuk mereka dan kita jadikan pelajaran bersama. Harapannya, punya harapan untuk Indonesia ke depan, untuk pelanggaran ini? Indonesia semakin maju. Dalam hal pendidikan ini ya. Cindy ada? Ada Pak. Pengen ya, apa? Daerah-daerah yang terpencil bisa sekolah kayak kita. Oke, merasakan hal yang sama seperti kita. Akses internet mudah, gedung layak. Bahkan di sini juga ada mobil antar jemput. Sampai nggak soro-soro melaku yang nggak punya sepeda, ada mobil antar jemput dan lain-lain. Nah, saya rasa itu hikmah yang sangat bagus sekali bisa kita petik. Barangkali nanti buat guru-guru di sana yang menonton ini, kebetulan menonton ini. Semoga harapan saya sih, karena saya guru, harapan kesejahteraan guru semakin ditingkatkan. Yang semula ya memang guru itu tidak harap-harap gaji, tapi kalau guru bisa dipenuhi kesejahteraannya, otomatis nanti bisa mengajar dengan fokus dan baik. Oke, terima kasih Mbak Cindy atas kedatangannya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak, udah. Ada, cukup. Ya. Hati-hati di jalan. Ini jajannya nggak pengen? Enggak, makasih. Aku Pak. Oke. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Ya. Saya Pak Haris. Saya Atul. Saya Cindy. Oke, saya rasa ini tadi sangat bermanfaat sekali. Semoga bisa dipelajari dan dibuat pelajaran untuk masyarakat luas di sana. Sampai jumpa di podcast teman nyemil berikutnya dengan tamu-tamu berikutnya. Sampai jumpa. Oke, boleh dadah-dadah.